Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Bu Yeni. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya sepertinya ada yang mau dibicarakan nih dengan saya. Iya, ini Bu Yeni. Saya ingin menceritakan tentang masalah keponakan saya. Ini agak galau ini, Bu. Anak keponakan saya yang satu ini jangan luar biasa sekali, Bu. Iya Bu, jadi pada sore ini Bu Dia ingin menceritakan tentang masalah yang dihadapi keponakan Bu Dia ya. Iya, Ibu, betul. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, apa sih tujuan Bu Dia dari kegiatan coaching sore ini? Tujuan saya, Bu, dari kegiatan coaching hari ini, saya ingin mendapatkan solusi atas keponakan saya yang tidak mau belajar di rumah, sulit belajar di rumah dan lebih sering mainan HP, Bu, daripada belajar, Bu. Ya, sekarang Bu Dia bisa cerita dulu masalahnya seperti apa. Iya, Bu. Ini, Bu, ini keponakan saya kan sekarang masih TK. Sebentar lagi akan masuk di usia SD. Kalau di rumah, Bu, disuruh belajar, disuruh menulis atau latihan membaca, itu selalu sulit, Bu. Selalu bilang males lah. Kalau ditanya gimana tadi di sekolah belajar apa, Dek? Lupa. Terus selalu bilang seperti itu. Ayo belajar, gak mau. Dia itu lebih suka bermainan HP, Bu. Ini kan saya sebagai tantanya itu khawatir gitu. Apa yang terjadi sama keponakan saya. Padahal, Bu, ponakan saya itu juga ikut bimbel, Bu, ikut les. Ya, ikut les. Dari hasil perkembangan rapot perkembangan siswa itu bagus, Bu. Tapi kenapa ya kalau di rumah itu disuruh belajar, itu selalu bilang malas, nggak mau, seperti itu. Kadang kalau pulang dari les atau pulang sekolah kan kadang iseng ditanya nih, Ya, Dek, tadi di sekolah diajarin apa? Lupa. Gitu. Tadi diajari apa sama Bu Guru? Tadi Bu Guru ngajarin apa nih? Ayo cerita. Nggak tahu, lupa. Terus main gitu, Bu. oh iya Bu. Dari yang Bu Dia ceritakan tadi, Bu Dia itu sebenarnya menginginkan keponakan Bu Dia itu seperti apa sih Bu? Saya tuh menginginkan keponakan saya yang mau Bu belajar di rumah. Jadi kalau misalnya ditanya sepulang sekolah atau sepulang les itu dia bercerita, oh ini loh teh saya tadi belajar ini. Tadi saya diajarin oleh Bu A membaca atau diajarin Bu B berhitung. Saya ingin Bu seperti itu keponakan saya bisa. Selain itu juga pengennya keponakan saya ya mau belajar di rumah, lebih berkurang mainan HP, Bu. Biasa kan anak-anak sekarang masih kecil Iya, lebih betul. suka mainan HP. Itu yang jadi kendala, Ibu. Iya Bu. Kalau menurut Bu Dia tadi anaknya anak yang seperti lebih rajin lagi membaca, lebih rajin lagi belajar, itu kalau dikatakan sebagai kategori berhasil atau pada level yang 10, maka dari tingkatan 1 sampai 10, kira-kira posisi ponakannya Bu Diah itu ada di posisi berapa, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, itu keponakan saya masih ada di level 6 Bu. Oh, masih di level 6. Lalu yang Bu Diah inginkan itu keponakannya berada di level berapa, Bu? Ya minimal 8 lah, Bu. 8 atau 9, itu aja. Saya pengennya seperti itu, Bu. Iya, iya bagus Bu itu. Di angka 9 itu juga termasuk sangat bagus. G, Eh, iya Bu, betul. dengan cara apa Bu Diah bisa
supaya anaknya Budiah itu, ponakannya Budiah bisa mencapai di posisi ke-9. Kira-kira Budiah itu bisa menggunakan cara-cara seperti apa ya, Bu? Gini Bu, saya kan di rumah suka membantu tetangga-tetangga belajar Bu, ya kayak les gitu ya Bu. Tapi ya seminggu cuma 3 kali. Eh, Keponakan saya itu selalu nimbrung Bu, ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan belajar sama kakak-kakaknya. eh, Dia gitu belajar bareng. Terus kadang dia itu suka ikut-ikutan. Kalau saya nulis di papan misalnya di papan tulis ngasih soal gitu Bu ya. Dia tuh suka ikut nulis-nulis di papan seperti itu Bu. Wah, bagus sekali sebenarnya itu, Bu. Tapi dari cara-cara yang Budiah sebutkan tadi, apakah ada kendala atau hambatan yang Budiah alami? Iya Bu, ada kendalanya Bu. Apa saja, Bu, kendala-kendala yang Budiah hadapi itu? Ya karena belajarnya atau anak-anak belajar di tempat saya itu kan seminggu cuma 3 kali. Ya mungkin tidak bisa rutin Bu belajarnya itu. Dan seperti yang saya bilang tadi Bu, anak saya, keponakan saya itu kan lebih sering main HP Bu. Jadi ya itu untuk mengalihkan bermain HP-nya itu kadang atau pembatasan waktu yang kadang agak ada sedikit bentrokan sama ponakan karena lebih sering main HP Bu. Oh iya, Bu. Dari kendala yang Budiah hadapi tadi, adakah solusi yang bagus untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, Bu? Ada Bu, gini, itu kan keponakan saya suka nimbrung nih saat Iya. saya ngajar les gitu. Mungkin saya solusinya nanti saya akan kasihkan soal-soal. Jadi biar dia itu ngerjakannya bersama ada teman-temannya. Itu satu. Yang kedua, karena dia itu suka main HP, untuk membatasinya mungkin saya ajak dia bermain, bermain tapi sambil belajar. Jadi memanfaatkan benda-benda di sekitar. Misalnya untuk melatih membaca saya bermain kartu itu. Terus kadang kalau enggak saya penjumlahan saya inginkan menggunakan kelereng misalnya atau batu gitu untuk melatih penjumlahan. Dan mungkin kalau yang dekat-dekat ini apa ya Bu? Ya itu deh Bu sementara itu. Wah, itu sudah bagus sekali loh solusi yang Budiah jelaskan tadi. Apakah dalam melakukan solusi tersebut ada orang yang bisa membantu Budiah untuk mengatasi masalah-masalah itu, Bu? Untuk mengatasi masalah-masalah itu Bu, ya saya mungkin nanti akan bekerja sama dengan guru lesnya. Saya akan tanya gimana anak-anak ponakan saya itu kalau di kelas di lesnya itu bagaimana. Terus saya juga bekerja sama dengan mamanya atau ayahnya untuk membantu belajar di rumah gitu Bu. Dan saya Hmm. juga mungkin mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Mungkin di usia yang masih TK yang suka bermain sama teman-temannya, itu kalau diajak bareng-bareng pasti seru. Kebetulan di sini tetangganya yang seusia dengan keponakan saya tuh ada 3 kalau enggak 4 Bu. Nah, itu bagus sekali loh, Bu, solusinya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kira-kira Budiah membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa membuat keponakan Budiah itu menjadi keponakan yang Budiah inginkan, yang pandai membaca, terus rajin belajarnya, kalau ditanya juga langsung tanggap menjawab. Kira-kira Budiah membutuhkan waktu berapa lama itu, Bu? Eh, saya inginnya secepatnya Bu, mungkin 1 minggu lah. Wah, bagus sekali itu, Bu. Iya. Adakah orang yang bisa membantu kita untuk mengingatkan komitmen Budiah ini? Yang ingin membantu, yang jelas orang tuanya Bu, biar kita bekerja sama saling kolaborasi antara saya tantenya dan juga orang tuanya yaitu mama sama ayahnya Bu. Iya, Budiah. Berarti kalau saya boleh merangkum, Budiah tadi ada masalah dengan keponakannya yang kalau ditanya itu pasti jawabannya tidak tahu, lupa, atau malas dalam belajar. Tapi sekarang kan Budiah sudah ada solusinya.
Apa yang Bu Diah dapatkan dari coaching sore ini itu apakah sudah sesuai dengan tujuan awalnya Bu Diah? Sudah Bu, sudah sesuai dengan alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan awal tadi Bu. Saya kan tadi menginginkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh keponakan saya. Setelah saya coaching dengan Bu Yeni, alhamdulillah ini lega rasanya, kegalauan saya jadi hilang. Akhirnya saya Alhamdulillah. menemukan solusinya berkat Bu Yeni nih. Alhamdulillah. Berarti gimana sekarang Bu perasaannya Bu Diah? Alhamdulillah senang sekali Bu. Akhirnya saya dapat Alhamdulillah. menemukan solusinya Bu. Iya Bu Diah. Nanti sekitar 1 minggu lagi kita akan bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Dan saya itu pasti akan nggak sabar Bu, menunggu cerita keberhasilan Bu Diah dalam membuat keponakannya menjadi anak yang lebih rajin lagi belajarnya. Pokoknya lebih, 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 dan lebih sesuai yang Bu Diah harapkan tadi. Iya Ibu, siap. Pasti kita akan coaching lagi nih Bu ya. Terima Iya kasih Bu. loh Bu, waktunya sudah repotin nih membantu saya untuk mengatasi solusi yang saya hadapi. Iya, Bu. Sama-sama. Saya sudah bisa membantu Bu Dia itu juga hal yang spesial ini, Bu. Sampai sini dulu ya, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terus, pokoknya sehat selalu lah, Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Yeni atas Iya, waktunya. iya, Bu. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Bu Dia.